Kepala Desa Wakpapi bersama staf, Bapak Babin Kamtibmas Desa Wakpapi, Sekretaris PPD bersama seluruh anggota PPD dan seluruh masyarakat yang berkenan hadir di kesempatan ini. Patutlah kita panjatkan syukur buat Tuhan atas kasih dan lindungannya, maka kita boleh ada di tempat ini dalam rangka kegiatan Jumat Curah yang dilakukan oleh Polri Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya di Polsek Pabarti. Sebelum kita memulai dengan tugas tanggung jawab bahkan dialog di saat ini, arahan perlu disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kepada Bapak Beta, persilakan. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertama mengajak kita semua naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan di tengah-tengah kehidupan kita. Pagi ini Tuhan boleh memberikan udara baru, bahkan keselamatan kita miliki bersama. Dalam rangka kegiatan yang akan dilakukan oleh Polri Maluku Barat Daya, Kecamatan Babar Timur, Kapolsek Babar Timur, dan lingkup wilayah Desa Wakpapi, Bapak Babin, Bapak Ferdi, yang akan melakukan kegiatan di pagi ini sambil menanti pimpinan wilayah untuk pada dalam pembagian praktek. Kita mulai dengan kegiatan ini supaya jangan membuang-buang waktu. Ya baik, Bapak Ibu, masyarakat yang kita kasihi, kegiatan ini sangat penting, lebih khusus untuk Bapak Babin Kamtibmas dalam membuat laporan. Bahkan juga kegiatan ini sangat berguna untuk kita dalam melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Di luar kegiatan ini pula juga kita mengimbau seluruh masyarakat supaya mari kita mentaati berbagai macam proses-proses hukum yang akan disampaikan dari kepolisian sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Mari kita sama-sama mentaati itu supaya negara ini berada dalam damai, aman dan tentram. Ya mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan di pagi ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Demikian. Ya, terima kasih Bapak Kepala Desa yang mana telah memberikan ketua atau arahan yang disampaikan bagi Bapak Ibu masyarakat dan juga kami. Yang berikut arahan dari Bapak Babin Kamtibmas sekaligus membuka kegiatan di saat ini. Waktu Beta berikan. Selamat pagi buat saudara semua. Demikian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kades, sebagai insan yang percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan, karena atas perlindungannya kita diberikan kesempatan sampai dengan saat ini bisa ketemu di kantor desa ini dalam banyak hal. Langsung saja yang perlu beta sampaikan. Yang pertama, yang beta hormati Bapak Kades Wakpapi bersama juga dengan seluruh staf desa, juga bersama juga dengan staf PPD yang ada dan seluruh masyarakat Desa Wakpapi yang ada pada saat ini. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kades perlu beta jelaskan sedikit. Tujuan kita melakukan kegiatan Jumat Curah ini berdasarkan program
dari Kepolisian Republik Indonesia yang diperintahkan dari pusat sampai ke daerah yang terpencil di desa. Dalam hal ini tugas kepolisian yang diembankan bagi saya dalam hal ini sebagai Babin Kamtipmas di Desa Wakwapapi. Adapun kegiatan ini, Jumat Curhat ini tujuannya untuk bagaimana orang bisa mendengar keluhan dari masyarakat terkait dengan proses-proses penegakan hukum maupun setiap kejadian perkara apapun yang terjadi di desanya. Oleh karena itu, nanti ada hubungan timbal balik dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya disilakan. Namun sebelum lanjut, kita harus sampaikan bahwa ini sudah masuk pada bulan Desember. Otomatis secara eskalasi keamanannya perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan di bulan Desember ini terlebih khusus dalam perayaan keagamaan. Contohnya Natal. Kalau Natal, orang bikin Natal kadang-kadang berarti. Kenapa beta bilang? Natal itu ketika kita melakukan perayaan itu hanya sebagai simbol. Tapi pada akhirnya yang terjadi apa? Banyak terjadi keributan. Orang merayakan Natal dengan mengkonsumsi minuman keras. Jadi di hari ini juga kita menghimbau sebelum kita ada dalam perayaan Natal agar seluruh masyarakat mari kita sama-sama mendukung jalannya nantinya perayaan Natal sehingga kita bisa merayakan Natal itu dengan baik. Selanjutnya di tahun depan akan ada momen yang terbesar di negara ini terkait dengan pemilihan. Oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di desa. Orang bilang beda pilihan itu wajar, tapi jangan sampai beda pilihan itu menghancurkan keluarga. Jadi beta harap sekali lagi beda pilihan itu wajar, tetapi beda pilihan itu jangan menghancurkan keluarga. Mari kita sama-sama menjaga situasi keamanan yang terjadi di desa ini. Kita belajar beberapa waktu yang sudah terjadi, jangan sampai itu terjadi lagi. Terlepas dari tugas beta sebagai seorang abdi negara dalam hal ini kepolisian, tapi beta pun juga bagian dari keluarga. Dan karena itu, beta berharap sekali lagi dengan momen terbesar nantinya di tahun depan ini, jangan sampai ada perpecahan di desa ini. Itu harapan beta. Sehingga kita bisa mensukseskan pemilihan umum ini langsung bebas rahasia. Yang hanya tahu Bapak Ibu dengan Tuhan. Yang lain tidak boleh tahu. Itu asas pemilu. Sehingga akan tercipta situasi keamanan dan ketertiban di kampung ini boleh berjalan dengan baik. Dan kita berharap juga bagi seluruh masyarakat, mari kita sama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah desa dalam mensukseskan seluruh program yang ada di desa. Program yang sudah ada, mari kita sama-sama kawalakan sehingga boleh berjalan dengan baik. Begitu secara singkat berbeda sama. Selanjutnya, jika ada pertanyaan yang Bapak Ibu mau sampaikan, waktu dan tempat kita persilakan. Ya Bapak Ibu yang kita hormati, itu adalah arahan yang telah disampaikan bagi kami. Di sini Bapak Ibu, Bapak Babin Kamtipmas membuka
buka ruang untuk kita bertanya atau usul saran yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Silakan Bapak Ibu sampaikan. Kesempatan kita berikan bagi Bapak Ibu. Ini berdialog jadi Ini kan Jumat curhat. Jangan tegang, Harus menyampaikan apa dulu. yang mau disampaikan. Santai-santai sah. Biar katong berdialog tuh. Bapak ada mau sampaikan itu. Bapak Ica. Bapak Ica. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Barangkali yang kita mau bawakan di sini cuma 2 poin yang telah disampaikan. Tapi 2 poin ini dia punya kaitan dengan masalah mabuk-mabukan. Keamanan dan ketertiban itu memang ketemu di sini. Kalau ketemu ada norma, ketemu saya nggak apa-apa. Tapi tunggulah semua sekali dulu kan. Ketemu bikin itu akan jadi persoalan besar. Jadi untuk usulan beta kalau bisa orang-orang yang ada jual sopi di sini di pasar. Sebab kalau sopi sih ada di kampung, masyarakat mau di mana kah, boleh duduk beli. Tapi kalau untuk mau di sini kasih tindakan. Kita sudah usul untuk Bapak Kades, kalau bisa mana yang bapak maaf, buat selain dari sini, pulang balik, yang batas sampai kantor desa sini supaya dia bisa sadar untuk diri sendiri. Ya sudah, saya kira tua Bapak Kades jalani akan, tapi dia punya akar persoalan ini yang jual sopi di sini. Jadi kasih peringatan untuk orang-orang yang ada jual sopi di kampung, kalau bisa yang lain, kalau ada kedapatan tumpah saja. Sebab akan jadi persoalan besar di dalam kampung. Ketemu orang baik-baik, ternyata kalau itu jadi sebaik. Minum lalu duduk di gang-gang begini, orang-orang lewat yang mulai patah-patah. 50, 100, 1 botol dulu. Nah, mungkin orang mau kasih. Nah ini jadi persoalan. Jadi barangkali kita punya usulan sampai di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ica Ureno. Ya, Bapak Ibu yang nantinya memberikan usul saran, kita masih memberikan kesempatan, terutama ibu-ibu. Bapak selalu bicara, tapi ibu-ibu juga. Masih ada Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada lagi berarti kita memberikan kesempatan kepada Bapak Babin untuk Bapak Kepala Desa untuk menjawab atau menjelaskan apa yang telah disampaikan. Ya baik, terima kasih. Terkait dengan masukan yang disampaikan Bapak Ica nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wabid. Namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Wabid di pagi ini, yaitu yang pertama menyangkut masalah lalu lintas. Baik, saya sebagai pimpinan desa juga menjaga keselamatan dari Bapak Ibu masyarakat terkait dengan kecelakaan yang terjadi. Maka kita mengharapkan yang pertama kita wajib helm. Kita wajib helm yang sudah diatur sesuai dengan aturan. Yang mengendarai kendaraan beroda 2 harus diwajibkan memakai helm. Itu menjaga keselamatan. Lalu hal yang berikut, masalah kecepatan. Bapak Ibu, mungkin hal ini kita sudah sampaikan berulang kali dalam pertemuan untuk kita punya anak-anak yang masih di bawah usia juga bawa motor melebihi target.
Jangan sampai ada kecelakaan yang terjadi maka yang kepala sakit itu pimpinan. Bapak Ibu yang punya anak tolong perhatikan. Jangan bangga bahwa ya betul kemana bawa motor paling laju, baru dia sultan bawa motor. Jangan bangga. Ada orang tua yang membiarkan anak berkeliaran dengan motor kiri kanan. Tapi hati-hati. Jadi Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab bersama. Sudah pernah terjadi saat penggusuran jalan terjadi. Kita punya 2 anak dan mau mengakhiri pengaspalan terjadi Kokoari dan Leturun 2 anak. Itu terkait dengan kalangan anak-anak muda saja. Dan kedua anak yang terjadi pada kecelakaan pada kemarin itu karena dikuasai dengan minuman keras. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting. Dan Bapak Babin yang terhormat, mungkin dalam pertemuan kami staf dengan BPD kami punya satu program. Kami punya satu program untuk ada tanda larangan di sebelah jalur utara dan jalur selatan. Dalam tanda larangan itu disampaikan bahwa memasuki desa kurangi kecepatan. Nanti kami buat. Jadi itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan tanggung jawab kita bersama menghindari dari masalah. Kita harus mentaati apa yang disampaikan dari kepolisian, maka itu membawa hal yang baik untuk kita semua. Jadi kita ulangi sekali lagi, bapak-bapak yang punya anak yang masih remaja naik-naik badan, tolong perhatikan dorong untuk membawa motor. Kadang kita orang tua biarkan, nanti sudah terjadi siapa yang disalahkan. Jadi mungkin itu beberapa hal yang perlu disampaikan. Atas perhatian, kita ucapkan terima kasih dan kita serahkan kepada Bapak Wagi. Ya, terima kasih buat Bapak Kades yang sudah menyampaikan beberapa hal. Yang perlu harus ditegaskan di sini adalah menanggapi apa yang Bapak Kades sampaikan. Memang benar, secara fisik itu, yang namanya orang mengendarai kendaraan bermotor itu, yang harus diperhatikan itu pertama adalah helm. Jadi lewat kesempatan hari ini perlu juga kita sampaikan bahwa akan ada dan akan dilakukan setelah kami berkoordinasi dengan satuan Lantas Polres. Maka ketika ada petunjuk lain yang berhubungan dengan kendaraan bermotor ini, akan kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kelengkapan kendaraan bermotor. Namun untuk sementara ini Bapak Ibu harus wajib hukumnya ketika mengendarai kendaraan bermotor harus menggunakan helm. Kenapa harus menggunakan helm? Karena helm itu penting untuk mengamankan area kepala. Jadi ketika ada benturan, angka untuk benturan itu bisa menyelamatkan kata orang. Seperti apa fakta yang telah terjadi memang kemarin itu kejadiannya malam, tengah malam, jalannya sepi, kita juga dikuasai oleh minuman keras. Baru tidak menggunakan helm sehingga yang terjadi demikian. Dan kemarin juga dari Satlantas Polres
Maluku Barat Daya sudah hadir di Polsek Bapak Timur dalam rangka pengukuran bahkan terkait dengan proses masalah itu. Jadi pada hakikatnya lewat kegiatan ini juga beta menghimbau bagi saudara-saudara semua, mari kita sayang diri kita. Kalau kita sayang diri kita, ya kalau bawa motor pakai helm. Tapi ibu sendiri lihat kalau saya mungkin setiap kali pulang bakso dari hari pertama saya ada di sini sampai hari ini saya dengan helm. Tujuannya apa? Itu saya kampanyekan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa saya bilang lagi, Bapak Ibu lihat saya pakai helm sudah tahu. Jadi saya sementara kampanye buat Bapak Ibu sekalian. Orang ini dia pakai helm. Tapi kalau ada yang bisa mengerti itu, pasti dia pikir, oh iya, aku harus itu. Begitu. Jadi bicara terkait dengan gangguan administrasi, itu kalau bicara tentang administrasi, tapi secara fisik harus pakai. Karena kalau pakai helm itu sudah standar, karena standar helm SNI itu standar nasional Indonesia. Yang berikut terkait dengan minuman keras. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kalau dapat Bapak Kadis, nantinya saya minta data-data yang menjual miras yang ada di kampung ini. Kalau dapat nanti lewat Bapak Kades, kita panggil, kita undang yang bersangkutan supaya kita sampaikan. Kalau masih ada lagi yang seperti itu, akan saya laporkan kepada Polsek untuk bagaimana menindaklanjuti hal ini. Karena ini juga salah satu akar penyebab terjadinya masalah. Jadi terima kasih sekali buat Bapak Ika yang sudah boleh menyampaikan usul dan saran. Usul saran ini diperhatikan dan akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, beta berharap dengan adanya beta tugas di sini sebagai Babin Kamtibmas, saudara semua jangan sungkan-sungkan untuk saling menegur. Dalam hal ini ada sesuatu yang perlu disampaikan, silakan disampaikan, supaya kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Kalau ada Babin Kamtibmas bikin persoalan di sini, lapor di Bapak Kadis. Seperti itu. Sore satu beta harus kompetisi Scorpion jadi. Scorpion itu sore satu saya bantu baru membeli satu bungkus lah. Beta bilang untuk Surya. Beta minta satu. Kalau kita pelajari lagi, bisnis Scorpion. kalau kita tahu kalau ini pelanggarannya akan seperti itu. Bagi negara masalah, kita bisa sama-sama dengan Bapak Kadis merujuk pada aturan desa itu sendiri. Kalau aturan desa yang melarang jangan minum, ya jangan minum. Kalau aturan desa larang jangan menjual miras, ya jangan menjual miras. Jadi aturan desa ini dibuat untuk apa? Untuk mengatur pola kehidupan kita yang ada di desa, masyarakat ada di desa. Termasuk juga Babin Kamtibmas yang melaksanakan tugas di desa. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu, buat saudara semua yang sudah boleh ada hari ini, bisa curhat. Cuma curhat hari ini kan cuma curhat. Nanti setelah itu mungkin nanti beda door to door masuk ke rumah-rumah juga, biar bisa lebih dekat lagi. Barang ada informasi yang beda terima bahwa Babin Kamtibmas ini datang keluar, tapi sampai hari ini belum sampai di rumah. Kalau ada yang datang jemput beta itu bisa. Karena rumah banyak ini
rumah ini kan hitungannya berapa jam. Kalau ada yang bilang mari Pak Babi datang ke rumah dulu. Jangan sopir. Resa dengan apa bahasanya? Ikem. Kita masa apa? Belum atau mana daerah juga. Yang mau siap makan yang enak. Kalau semua mau siap makan yang enak, nggak benar mana. Yang penting dia masa yang gampang payah kan. Karena betul mama dulu bilang begitu. Kampung itu sering makan ikan ada yang gampang payah. Jadi siapa yang sedang berjuang yang gampang payah pasti ada waktu. Jadi mungkin itu saya yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi ada yang mau bertanya, terlepas dari yang tadi dijelaskan. Mungkin Bapak Limas ada yang mau bertanya. Bapak BPD, Ibu BPD, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang baru mau bertanya, pasti ada yang mau bertanya nih. Tapi cuma mungkin malu hati, takut. Itu Pak Saudara yang dilakukan sana tadi. Oh, Bapak Ketua, silakan. Saya mungkin kita cara ini waktu kenapa tapi kita bisa dari pimpinan yang ada Bapak Polri, maksudnya bukan apa tapi kalau kelompok kecil begini kan dia bisa jadi. Saya permintaan kita supaya kalau ada hal seperti ini, himpun masyarakat semua supaya ada harapan supaya itu anak-anak ini dong. Nah, pertemuan ikan anak-anak muda itu kan simpen hati rapat-rapat. Jadi ketong namanya arahkan untuk ketong orang tua, tapi orang tuanya pasti jadi bisa biar siapa pimpin ketong pun desain lain. Cuma terantara beta bilang Pak, sebab ketong di kampung ini kan namanya ketong orang tuanya biasa angka-angka anak, jadi ketong pimpinan biar banting diri lain pun tidak akan laksana. Jadi beta minta supaya kalau ada hal seperti itu kita himpun masyarakat semua. Beta minta dalam kepada tegas untuk anak-anak muda yang semua hadir supaya bisa ada pembinaan. Tapi kalau macam seperti bisa tidak ada perubahan. Nah, jadi yang kedua berlakunya oleh alkohol ini terasa ketong namanya sudah ada aturan. Tapi begitulah. Ketong anak sekarang ini kan ketong cegah di sini, lari ke desa-desa lain. Nah, itu yang ketong bicara, orang tua bicara juga sama saja Pak. Jadi kalau memang ketong namanya semua kepala-kepala yang sudah tegaskan bahwa semua desa tidak akan menjual sopi, nah itu tetap. Tapi kalau ketong namanya aturan ketong di desa saja, kita rasa tetap dia jalan terus. Ketong anak sekarang ini kan yang ada di sini lari ke sana, lari ke sana. Nah, jadi tetap timbul ada permasalahan setiap saat di kampung ini. Nah, dong buat masalah, dong mabuk lah, dong ada buat salah, ketemu orang tua juga angka. Jadi sama saja Pak. Jadi beta rasa kita berbicara sampai itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Bapak. Sekarang yang disampaikan akan diterima. Sebenarnya juga itu sudah berkoordinasi dengan Bapak Kades bahwa nanti Jumat depan itu kita undang pemuda seluruhnya, khusus pemuda, biar nanti di situ atau saling curhat lagi, biar bisa tahu apa sih sebenarnya keluhan dari para pemuda ini dan alasan apa sih sehingga mereka bisa mengkonsumsi minuman keras. Tapi tindakan yang pertama yang harus kita ambil untuk sekarang ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ica. Mungkin nanti kita panggil si penjual itu dulu, penjual itu, karena setahu saya di kampung ini tidak memproduksi minuman keras. Tidak ada tempat penyulingan di sini. Jadi ini mungkin mereka supply dari tempat lain. Nah, karena itu mungkin nanti kita panggil dulu supaya kita bisa tahu di
di mana mereka sekolah. Jadi itu saja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah boleh ada bersama-sama dengan kami di hari ini, dan kita berharap Bapak Kades nantinya Jumat curhat ini mungkin setiap Jumat kita bikin. Khusus nanti untuk pemuda juga, karena pemuda ini adalah tongkat estafet untuk bisa melanjutkan orang tua yang ada di sini. Jadi saran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua juga akan diperhatikan. Nanti kita semua harus sesuai dengan program dan kerjasama dengan pemerintah desa. Jadi Babin Kamtibmas di desa ini tidak berjalan sendiri. Babin Kamtibmas tetap bersama-sama dengan pemerintah desa dalam menjaga situasi dan keamanan dan ketertiban di desa ini. Ada banyak hal yang perlu nantinya disampaikan, tapi waktunya sudah terbatas. Sambil menunggu nanti ada kegiatan lain juga dari kecamatan. Oleh karena itu kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, silakan Bapak. Barangkali kita tambah sedikit menyangkut bagi kere. Maksudnya mungkin di sini saja yang bilang kita pakai helm, tapi bisa disalahin beliau. Kita minta dari Bapak supaya kalau bisa ada kerjasama dari kepala-kepala desa Sebabat Timur supaya kami semua sama-sama masyarakat juga bisa tahu. Kalau ketemu sendiri bilang di ketua di waktu pagi desa-desa lain kalau bilang juga sama saja. Tapi terima kasih dari bilang di ketua supaya ketua ada sesuatu ketua pakai jadi pengaman ketua kepala mata. Cuma desa-desa lain saya. Jadi kita minta tetap usulan saja kalau bisa ada kerjasama dari semua kepala-kepala desa bagi supaya dari Ibiar sampai Enklawas kepala desa bisa sampaikan ke masyarakat lalu semua matang. Barangkali itu saja yang kita sampaikan. Ya baik, mungkin apa yang disampaikan dari Bapak Ketua Pemuda Desa, Bapak Edi, terkait dengan anak-anak muda. Tadi kita dengan Bapak Babin sudah punya program hari Jumat kita pertemuan dengan kalangan muda-mudi. Tujuannya mengingat kekacauan-kekacauan yang terjadi, yaitu yang diutamakan adalah masalah minuman keras. Apa yang disampaikan Bapak Babin menyangkut penjualan Shopee, memang jelas bahwa kami akan panggil orang yang jual Shopee dan kami buat teguran. Apalagi memasuki Natal. Hal yang berikut terkait dengan anak-anak muda ini juga sangat diperhatikan. Banyak hal, masalah balap motor, dan juga kemarin untuk tidak terjadi kekacauan di Begawan. Ada beberapa anak-anak muda yang tanpa diundang mereka hadir. Baru berpakaian yang tidak sopan, memakai baju kos biasa, dan itu ditegur oleh MC di Desa Begawan. Saya sebagai pimpinan desa menghadiri itu dan saya juga rasa malu. Kita di sini di Desa Wapi tidak pernah ada acara-acara seperti itu pakai baju kos. Kita panggil beberapa orang di luar dan kita buat teguran. Jangan terulang lagi. Ada beberapa anak hampir terjadi kekacauan dengan anak-anak yang tewas. Beliau kita pulang baru hampir terjadi. Tapi kalau terjadi setahu belum dapat denda. Denda desa di semua desa sudah ada. Siapa yang membuat kekacauan di dalam desa itu dia dapat denda. Dan ingatkan Bapak Ibu, kalau dapat denda tidak lagi desa yang tanggung, pribadi yang tanggung. Dan itu komitmen beta dan itu keputusan beta. Siapa yang buat yang bertanggung jawab untuk denda desa. Denda desa bukan 100 ribu Bapak Ibu. Untuk mengacaukan kondisi bahkan kekacauan di desa lain itu 55 juta. Ada kita penganan berapa termasuk nanti kalau ada 2 acara lagi.
pakai baju kos. Nanti yang saksikan. Dengan kita punya Bapak Ucu punya anak ini, Takdat Nunu Kumadi ini, dia yang hampir buat masalah dengan anak yang pelawas. Kepala desa kasih tahu beta, tapi untung yang terjadi. Kita pun saudara buang ada di tempat itu, akhirnya dia buat teguran. Kalau sih terjadi kekacauan. Jadi Bapak Ibu, kita mengingatkan sekali lagi, sampai ada acara-acara di desa lain tanpa diundang, kalau hadir dan buat kacau itu risiko. Denda sendiri tanggung jawab, dan urusan keluarga yang berurusan, bukan pimpinan desa. Dan juga masukan-masukan saat pertemuan yang disampaikan Ketua Pemuda Desa menyangkut linmas pemabuk itu tahun depan ini akan terhentikan. Linmas yang mabuk sembarangan. Ada beberapa linmas yang sampai sekarang masih tahan dengan tabiat. Tanpa diundang juga di pesta. Jadi Bapak Ibu, kita juga sangat tertarik dengan Bapak Ica punya masukan, tetapi tanpa dibilang, Bapak Ica tanpa dibilang, tetapi kita tahu kita menjaga kita punya diri. Berarti kita keluar harus kita pakai helm. Apa yang disampaikan Bapak Babin itu menjaga keamanan. Dan kita jaga kita punya Bapak Babin punya nama. Bapak Babin bukan orang lain. Kita punya anak, kita punya cucu. Jangan permalukan kita punya Bapak Babin di Kapolsek. Kita bersyukur bahwa kita punya anak, kita punya saudara, cucu, ada tugas di sini, lalu sama-sama diketong. Jangan sampai lantaran kita punya perbuatan hal-hal yang salah yang memalukan kita punya Bapak Babin, pada akhirnya ditarik. Jadi mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Atas perhatian kita ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kades sudah menyampaikan hal. Kita tambahkan saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ica. Setelah dari situ kita melaporkan ke Bapak Polsek untuk kita membuat surat pemberitahuan ke seluruh kepala desa. Namun desa Bapak kita yang harus menjadi contoh dari semua desa. Itu yang harus kita sampaikan, karena kita sayang saudara semua. Mungkin seperti apa yang Bapak Ica bilang, belum ada di sana, belum ada. Tapi saya punya tugas untuk menyampaikan di sini. Sampai nanti saya ada, tapi saya pernah tidak tahu. Nanti dibilang baginya tidak disampaikan kepada masyarakat. Sebelum bahasa itu keluar, saya lebih dulu masuk. Jadi mulai dari hari ini, apa yang sudah disampaikan, tolong setelah nanti pulang disampaikan kepada keluarga, saudara, anak-anak, orang tua, adik kakak yang sering berurusan dengan menggunakan kendaraan bermotor, wajib hukumnya menggunakan helm. Kalau nantinya beta memonitoring di kecamatan sana ada saudara yang pakai helm, nanti beta tahan. Ini penting, karena kalau sudah jatuh dan benturan, yang ruginya siapa? Coba, kadang atau yang berkendaraan sudah hati-hati bisa ditabrak. Apalagi yang berkendaraan tidak dengan hati-hati, dengan kecepatan tinggi. Apalagi sudah yang mengkonsumsi minuman keras, itu lebih berbahaya. Seakan-akan dong mau terbang, mengganti posisi motor dengan pesawat. Padahal kau tahu katanya motor yang jalurnya hanya di darat, pesawat kan di udara.
Jadi menghimbau kalau ada yang minum minuman keras, yang sekali-sekali bawa motor. Kalau yang minum di tidur sana, jangan pukul dada bawa motor. Karena kalau ketung bawa motor ini, kalau sudah angka kematian ketung sudah ada di depan, itu hampir beberapa persen, 70 sampai berapa persen. Lalu kalau ketung bawa motor yang pakai helm, bagaimana? Jadi ini penting karena beta sangat menyayangi saudara semua, orang tua di kakak di sini, beta menyampaikan itu dulu. Jadi jangan bawa motor saja, tapi sengkel pakai helm. Jadi usul yang disampaikan oleh Pak Beca, nanti setelah kita sampaikan laporkan juga ke Pak Kapolsek, mungkin nanti kita buatkan surat ke pemerintah desa, biar dari desa yang nanti menyampaikan supaya ada yang menggunakan helm. Menurut pantauan beta dan beta lihat sudah sedikit-sedikit yang menggunakan helm. Nah, itu pun juga kami mensosialisasikan para Bapak Ibu sekalian. Nah, lewat kegiatan ini, dengan kegiatan Jumat Curhat ini lahir. Kalau itu lahir dari Bapak Ibu semua, ya itu harus ditepati, itu harus dilaksanakan. Jangan hanya sekedar kita bicara, tapi endingnya pada prakteknya itu tidak ada. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Ada lagi yang mau ditambahkan. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya buat orang tua, bapak ibu, adik kakak semua yang sudah bisa sama-sama atau laksanakan kegiatan Jumat Curhat ini bersama. Nanti ke depan di hari Jumat yang berikutnya sudah ada kesepakatan dengan kita dengan Pak Kades, kita undang para pemuda untuk kita saling curhat-curhatan. Kita bisa tahu pemudanya ini bagaimana. Jadi terima kasih sekali lagi usul dan saran yang sudah disampaikan. Sekali lagi betul ucapkan banyak terima kasih. Jadi kegiatan ini sebagai insan yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetap mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya senantiasa beliau memberkati kita dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi itu saya perlu kita sampaikan. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf dan demial. Nah, beta tambah sedikit ini usulan saja, maksudnya beta rasa kalau mau bilang pertemuan ini beta minta supaya semua masyarakat. Sebab ada yang tua-tua juga, kami ini juga sadap lah jadi seluruh masyarakat. Jangan bilang anak muda saja, itu yang beta minta saja. Ya, jadi untuk pertemuan kita punya program mengakhiri tahun ada pertemuan dengan masyarakat. Untuk karenanya bertanggung keuangan selama setahun dan mengevaluasi berbagai program. Mungkin itu suara jadwal, tapi pertemuannya akan dilakukan dan itu disponsori dari BPD. Jadi mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Dan terkait dengan kegiatan ini juga, ini kegiatan dari Polri. Kegiatan dari Polri, maka kesempatan ini Bapak Ibu yang ada hadir, Bapak Babin menyampaikan bahkan juga melakukan kegiatan di saat ini. Dan kegiatannya akan terlaksana setiap Jumat, namun ada masing-masing, yaitu dari kalangan pemuda kami akan buat pertemuan sendiri. Apalagi dalam rangka persiapan menyongsong Natal, itu harus terlebih utama kalangan muda. Karena setiap Natal tetap terjadi kekacauan, tetapi tahun kemarin tidak ada puji Tuhan. Memang anak-anak mabok-mabok tetapi tidak ada kekacauan. Jadi mungkin dalam persiapan Natal juga kami punya tanggung jawab sebagai pimpinan untuk mengarahkan, memberikan pembinaan dalam menyongsong perayaan Natal. Mungkin itu yang perlu kita tambahkan. Terima kasih.
Ya Bapak Ibu yang kita hormati, kita akan mengakhiri seluruh kegiatan di saat ini. Bapak Ibu, biarlah arahan, usul saran yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan juga arahan yang disampaikan oleh Bapak Babin dan juga Bapak Kepala Desa biarlah menjadi pedoman atau pegangan bagi kita untuk kita menapaki hari-hari kehidupan, memasuki minggu-minggu Advent dan juga memasuki Natal tahun baru. Bapak Ibu, itu adalah kegiatan yang disampaikan bagi kita semua. Kami atas nama pemerintah desa BPD, Bapak Babin Kantikmas menyampaikan selamat siang dan lemnya.